Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, masuk musim hujan biasanya ada penyakit yang menyertai, yaitu demam berdarah. Nah, di video kali ini aku mau sharing sama kalian pengalaman aku waktu merawat suamiku yang terkena demam berdarah. So, stay tune terus di channel aku, Oktaria Ratna. Nah geng, sesuai yang tadi aku bilang, aku mau sharing sama kalian gimana cara merawat keluarga atau orang yang terkena demam berdarah. Sebelum aku ngejelasin gimana cara merawatnya, aku mau kasih tahu dulu penyebab dan juga gejala dari demam berdarah. Makanya, tonton terus video aku sampai habis. Jangan lupa subscribe channel aku, kasih like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa ya, aktifin juga loncengnya biar kalian tahu notifikasi terbaru dari aku. Oke, langsung aja ya. Nah, yang pertama, penyebab dari demam berdarah. Nah, penyebab dari demam berdarah itu adalah gigitan dari nyamuk Aedes aegypti. Kenapa musim hujan itu biasanya banyak yang terkena demam berdarah? Karena saat musim hujan banyak genangan-genangan air tempat berkembang biak dari nyamuk Aedes aegypti. Gimana sih cara mencegah demam berdarah? Kalian bisa melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan juga mengubur barang-barang bekas. Nah, untuk menguras dan menutup, kalian bisa lakukan secara rutin untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti di penampungan air yang kalian punya, seperti kolam, tempat minum, atau yang lainnya. Selain itu, cara pencegahan dari demam berdarah yang lebih efektif adalah menjaga daya tahan tubuh kalian. Karena dengan daya tahan tubuh yang baik, tubuh kalian akan lebih terlindungi dan tidak mudah terserang penyakit. Nah, gimana sih cara menjaga daya tahan tubuh yang baik? Nah, kalian bisa tonton video aku yang ini. Kedua, itu adalah gejala dari demam berdarah. Di samping aku ini ada gejala-gejala dari demam berdarah. Nah, dari sekian banyak gejala-gejala yang ada, biasanya untuk setiap orang memiliki gejala-gejala yang berbeda-beda. Tapi ada beberapa gejala yang memang menjadi ciri khas dari demam berdarah. Kalau untuk suami aku, ada 5 gejala yang dia rasakan selama atau saat mengalami demam berdarah. Yang pertama adalah demam tinggi. Demam tinggi ini merupakan salah satu gejala khas dari demam berdarah. Biasanya kalau orang sakit kan, demamnya itu bertahap ya gengs, dari mulai anget terus langsung ke panas tinggi. Nah, kalau untuk demam berdarah sendiri, dia langsung suhunya itu tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Yang kedua adalah penurunan nafsu makan. Nah, untuk penurunan nafsu makan sebenarnya nggak cuma di demam berdarah, ada beberapa penyakit yang mengalami gejala yang sama, seperti tipes contohnya. Tapi berdasarkan pengalaman aku, penurunan nafsu makan pada tipes dan juga demam berdarah itu berbeda. Kalau di tipes, aku merasakan penurunan nafsu makannya itu diiringi dengan rasa mual yang luar biasa. Jadi kalau aku tuh ya, baru ngebayangin mau makan aja itu udah enak banget. Nah, kalau di demam berdarah yang suami aku rasa itu lebih ke nggak nafsu makan aja, nggak enak makan, nggak kepengen makan, kayak gitu loh guys. Nah, yang ketiga itu adalah sakit kepala yang luar biasa. Nah, sakit kepala yang aku maksud di sini adalah sakit kepala yang benar-benar tidak tertahankan, gengs. Karena suami aku saat sakit sampai minta cariin iketan atau tali ataupun kain yang bisa untuk ngikat kepalanya. Itu benar-benar sakit kepalanya tuh luar biasa, beda banget sama sakit kepala biasa, geng. Karena aku ngeliat betul suami aku itu benar-benar kesakitan. Nah, ini menurut aku patokan buat aku dan merupakan gejala khas dari demam berdarah yang akan aku selalu waspadai gitu. Nah, yang keempat itu adalah penurunan trombosit. Nah, setelah mengalami demam selama 3 hari di rumah, aku memutuskan untuk membawa suami aku ke puskesmas untuk melakukan cek darah. Ternyata hasil dari lab menunjukkan suami aku negatif demam berdarah. Tetapi trombosit dari suamiku tuh sudah turun mencapai 100.000 ml.
normalnya untuk manusia normal atau orang normal, trombosit yang baik itu sekitar 150.000 sampai dengan 400.000 ml. Saat kondisi suami aku yang masih negatif demam berdarah, dokter puskesmas masih menyarankan untuk pulang ke rumah dan minum obat dan dilihat reaksinya. Nah, di situ aku agak-agak khawatir dan juga bingung ya, gengs. Tapi akhirnya aku bawa pulang, nggak ada reaksi, nggak ada perubahan. Besoknya aku bawa ke rumah sakit. Ternyata dokter bilang ini kalau sedikit lagi terlambat bisa sangat berbahaya. Nah, di situ aku tuh marah dan juga kesel ya, geng, sama dokter atau perawat dari rumah sakit. Karena kenapa nggak langsung dibawa atau dikasih rujukan untuk dirawat inap? Sampai-sampai nyaris terlambat. Itu aku udah nggak bisa ngebayangin deh. Itu udah panik banget. Nah, makanya ini merupakan salah satu yang terpenting. Jadi saat trombosit kalian itu turun atau keluarga kalian itu turun di bawah 150.000, sebaiknya kalian langsung meminta rujukan untuk rawat inap ke puskesmas atau klinik yang kalian datangi. Gitu, gengs. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu ruam merah. Biasanya ruam merah ini jadi patokan orang banyak untuk menentukan apakah sakitnya sakit demam berdarah atau bukan. Padahal ruam merah itu bisa saja keluar itu terlambat, gengs, mendekati masa kritis. Karena saat ruam merah itu muncul, itu menandakan bahwa tubuh kita mengalami pendarahan di dalam. Jadi ruam merah itu jangan jadi patokan untuk menentukan apakah itu demam berdarah atau bukan. Gitu, gengs. Nah, aku punya poin-poin penting yang perlu kalian tahu. Yang pertama, sediakan termometer di rumah kalian karena itu sangat penting untuk menentukan berapa suhu demam yang kalian atau saudara kalian atau keluarga kalian alami. Gitu. Nah, yang kedua, ketahui gejala-gejala dari penyakit-penyakit yang biasanya banyak dialami oleh orang-orang. Nah, seperti demam berdarah, tipes, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, saat kalian sudah mengetahui gejala-gejalanya dan memiliki termometer di rumah, itu akan lebih mempercepat kalian untuk mengambil tindakan. Contohnya, seperti saat demam berdarah, saat kalian sudah mengetahui gejala-gejalanya seperti demam tinggi 40 derajat Celcius, sakit kepala hebat, dan lain-lain, kalian akan lebih cepat mengambil tindakan yang terbaik untuk keluarga kita yang sakit. Gitu loh, gengs. Nah, lanjut ya, yang terakhir adalah cara penanganan atau perawatan untuk keluarga atau orang yang terkena demam berdarah. Nah, gengs, demam berdarah itu sebenarnya tidak ada obatnya karena dikenal juga dengan self-limiting disease, artinya penyakit yang bisa sembuh setelah melewati fase-fase tertentu. Nah, kenapa sih demam berdarah yang katanya nggak ada obatnya tapi harus tetap dibawa ke rumah sakit? Karena sesungguhnya saat demam itu, badan itu banyak mengalami kehilangan cairan tubuh. Nah, kita tidak bisa memastikan berapa banyak cairan tubuh kita yang hilang atau keluar dari tubuh kita. Makanya saat di rumah sakit bisa dibantu dengan pemberian infus dan juga dapat dilakukan pengecekan jumlah trombosit tiap harinya secara rutin. Gitu, gengs. Nah, mungkin kalian udah pada tahu fase-fase dari demam berdarah dikenal dengan yang namanya fase pelana kuda. Di samping aku ini adalah fase demam berdarah yang sering disebut fase pelana kuda, di mana fase pertama itu adalah fase demam, yang kedua fase kritis, dan yang ketiga disebut fase penyembuhan. Aku mau jelasin satu persatu dan tindakan apa aja yang aku lakuin saat masing-masing fase demam berdarah. Fase yang pertama itu adalah fase demam. Biasanya dalam fase ini demam terjadi selama 2-7 hari. Saat suami aku sakit, dia mengalami fase demam selama 5 hari, 3 hari di rumah dan 2 hari di rumah sakit. Selama suami aku 3 hari demam di rumah, aku berusaha kasih cukup cairan. Tapi karena aku belum tahu sakitnya itu apa, aku nggak terlalu maksimal kasih cairan atau minum ke suami aku. Setelah hari keempat akhirnya dibawa ke rumah sakit, di situ ketahuan kalau itu demam berdarah. Aku berusaha memberikan asupan cairan semaksimal mungkin. Jadi saat suami aku itu bangun, aku memberikan minum setiap 10 menit sekali. Jadi aku pastiin dia minum 10 menit sekali untuk menggantikan cairan tubuh dia yang hilang.
Nah, saat malam hari atau saat tidur, aku berusaha membangunkan suami aku setiap setengah jam atau 1 jam sekali. Pokoknya aku usahain banget untuk bangun, untuk mendusin. Jadi aku bisa kasih minum buat suami aku saat dia tidur. Gitu. Kenapa harus diberikan banyak cairan? Karena sebenarnya cairan ini adalah obat yang sesungguhnya dari demam berdarah. Nah, itu dikarenakan saat demam berdarah, pembuluh darah kita itu mengalami kebocoran. Nah, saat kebocoran itu, plasma yang terdapat di pembuluh darah itu banyak yang keluar atau terbuang, di mana kandungan dari plasma itu adalah cairan dan juga elektrolit. Maka dari itu kita harus memberikan banyak asupan cairan untuk menggantikan plasma atau cairan yang hilang dari tubuh kita. Gitu gengs. Nah, yang kedua yaitu fase kritis. Suami aku mengalami fase kritis di hari ke-6 demam atau di hari ketiga berada di rumah sakit. Nah, saat itu suhu tubuh suami aku itu turun menuju normal. Nah, di sini biasanya jadi pengecoh karena banyak yang akan berpikir kalau pasien itu sudah mau sembuh, padahal itu adalah fase kritis yang sangat riskan terjadinya shock pada tubuh. Dimana tanda-tanda shock itu yaitu terjadinya pendarahan yang lebih hebat lagi berupa bintik merah, gusi berdarah ataupun mimisan. Nah, saat suami aku sakit, bintik merah baru keluar 1 hari menjelang masa kritis. Jadi hari kedua di rumah sakit itu baru keluar bintik merah. Selain itu, kondisi trombosit suami aku saat fase kritis mencapai 79.000 ml. Nah, itu rendah banget, gengs. Padahal trombosit itu sangat diperlukan karena fungsi atau guna trombosit itu adalah untuk mempercepat penyembuhan luka atau juga menghentikan pendarahan. Nah, saat trombosit turun, tubuh akan sulit untuk melakukan penutupan luka atau penutupan kebocoran yang terjadi pada pembuluh darah. Nah, karena itu aku selain memberikan asupan cairan yang tadi aku bilang, aku juga menambahkan asupan cairan yang lain, yaitu berupa jus jambu dan juga seduhan atau rebusan angka. Mana kandungan vitamin C pada jambu atau jus jambu itu mempercepat produksi dari trombosit. Fungsi dari angkang itu sebenarnya sama seperti jus jambu, itu bisa mempercepat produksi dari trombosit. Nah, kalau kalian yang nggak tahu angkang itu kayak gimana, nah angkang itu yang kayak gini nih, gengs. Ini adalah beras yang difermentasi yang biasanya tersedia di apotek-apotek, gengs, dalam kemasan-kemasan kecil. Nah, harganya kurang lebih 5.000 sampai 10.000 rupiah satu bungkusnya. Waktu itu sayangnya bukan aku yang bikin karena aku lagi di rumah sakit, jadi ibu aku yang bikin. Satu bungkus angkang itu direbus di panci, dijadikan 1 botol aqua tanggung. Nah, itu aku kasih ke suami aku, diminum secara berkala ya, geng, selain dari air putih dan juga jus jambu. Dan yang terakhir ya, gengs, yang ketiga yaitu fase penyembuhan. Nah, di masa penyembuhan ini biasanya suhu tubuh itu akan naik kembali, gengs. Jadi yang tadinya turun di fase kritis akan kembali naik, makanya ini disebut pelana kuda. Suami aku mengalami kenaikan suhu lagi itu di hari keempat dirawat di rumah sakit. Saat itu kondisi trombositnya sudah mulai naik, tapi aku tetap memberikan asupan cairan yang berupa air putih untuk suamiku ditambah dengan air kelapa hijau. Oh ya, geng, selain dari air putih, jus jambu, rebusan angkat dan juga air kelapa hijau, kalian juga bisa memberikan asupan cairan yang lain untuk pasien demam berdarah berupa cairan isotonik dan juga susu. Nah, intinya ya, gengs, dari penjelasan yang tadi aku udah sebutin, kunci dari merawat orang yang terkena demam berdarah adalah mencukupi atau memaksimalkan asupan cairan untuk mereka. Makanya di saat suami aku sakit, aku maksimalin banget pemberian cairan berupa air putih. Sampai-sampai ya, geng, 1 hari itu bisa habis 3 botol aqua gede, yaitu kurang lebih 3 liter, 3,5 liter. Dan akhirnya setelah 6 hari dirawat di rumah sakit atau hari ke-9 sakit demam berdarah, suami aku diperbolehkan pulang dengan kondisi trombosit yang sudah naik di angka 120.000 mikroliter. Selama masa penyembuhan di rumah, aku tetap memberikan asupan cairan yang maksimal untuk suamiku dikarenakan trombositnya belum kembali ke angka normal. Selain daripada air putih, aku juga memberikan madu kurma atau sari kurma yang sangat bagus untuk masa penyembuhan.
Ingat ya geng, sekali lagi cairan atau minum itu adalah yang terpenting untuk setiap fase dari demam berdarah. Oke deh, sampai sini dulu informasi atau sharing aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga membantu buat kalian semua yang mungkin lagi kebingungan cari cara terbaik untuk mengatasi demam berdarah. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan kasih like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.